Ya, udah muncul, Mas. Bisa ya? Baik ya. Ya. Baik, pada malam hari ini saya mengambil sebuah judul permenungan kita, Tuhan dibanding-bandingkan, dalam tanda tanya dengan subjudul kecil, Menakar Belas Kasih Tuhan. Saya sendiri, Romo Estoto, Imam Keuskupan Agung Semarang. Saya tinggal di Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Magelang, Jawa Tengah. Dan di bagian dari paroki kami ada satu tempat doa yang diberi nama doa Taman Doa Maria Ratuning Katentraman lan Karaharjan di Gantang Sawangan, Magelang, Jateng. Jika suatu ketika sedang berkunjung ke Jawa Tengah, ke Jogja, silahkan singgah. Judul yang saya buat itu terinspirasi oleh sebuah peristiwa yang tentu Bapak Ibu Suster para devosan beberapa waktu yang lalu juga mengikuti ini. Ya. Farel Prayoga yang mengguncangkan istana waktu itu karena menyanyikan lagu dibanding-banding atau ojo dibanding-banding. Maka saya izinkan saya menyanyikan sepenggal dari bait itu, tetapi karena ini adalah forum kerahiman ilahi, forum iman, maka syairnya saya modifikasi. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke gak bakal kalah. Tak ikuti hingga akhir hidupku, hanyalah Yesus juru selamatku. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ya kerahiman ilahi. Lagu lengkapnya nanti silahkan membuka channel YouTube saya, Mois YouTube channel. Ya, di sana ada. Baik, Bapak Ibu, Suster Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah ini. Bolehkah Tuhan dibanding-bandingkan? Saya menjawab boleh, bahkan harus. Namun ada tetapinya. Jangan membanding-bandingkan Tuhan kita dengan Tuhan agama yang lain. Itu tidak baik. Dan imat saya juga tidak bijak. Lalu kita harus membanding-bandingkan dengan siapa? Dan inilah yang akan kita geluti di dalam renungan saya ini. Semoga bisa memberikan 1-2 butir permenungan untuk meneguhkan iman kita sebagai para devosan kerahiman ilahi. Kalau kita membaca Injil, keempat Injil, saya mengelompokkan ada 3 tokoh atau 3 kelompok. Pertama tentu Yesus sebagai tokoh utama. Lalu yang kedua adalah para murid dan pengikutnya atau pendengarnya yang sering dikisahkan kemana-mana Tuhan pergi, para murid, 12 murid ini menyertai dan juga para pengikut yang lainnya. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang memusuhi Yesus atau musuh-musuh Yesus. Sebenarnya Tuhan tidak punya musuh, tetapi banyak orang yang memusuhinya. Maka saya menyebutnya ini kelompok yang memusuhi Yesus. Siapa mereka? Ada para Farisi,
Ada ahli Taurat dan sekutunya atau beberapa waktu yang lalu ada kata yang sensitif, tapi di sini saya menyebutnya dan gerombolannya. Ya. Yang mereka selalu mengamat-amati Tuhan. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Tuhan. Yang kedua tentu adalah Herodes dan pendukungnya yang disebut sebagai kaum Herodian. Mereka yang menjadi kelompok yang ingin supaya bangsa Herodes itu berkuasa. Dan yang ketiga tentu para pemuka Yahudi, para imam-imam kepala atau orang-orang penting. Sebetulnya yang menduduki kedudukan tinggi dalam agama Yahudi. Nah, maka jawabnya adalah Tuhan harus dibanding-bandingkan dengan kelompok-kelompok ini. Para Farisi, Taurat, Herodes, kadang-kadang juga kita juga membandingkan juga dengan murid-muridnya. Maka mari kita bersama-sama untuk mencoba apa yang harus dibandingkan dan kita bisa belajar apa dari pembandingan ini. Saya mengambil salah satu teks yang panjang, maka tidak akan saya bacakan. Teks ini minggu yang lalu, minggu ke-24, dibacakan di dalam Injil dari liturgi Ekaristi kita. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32. Saya beri judul 3 serial yang hilang. Cukup panjang. Ada 3 serial perumpamaan yang hilang. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang atau domba yang tersesat. Kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang atau uang yang terselip. Dan yang terakhir sebagai pemuncak adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita membaca teksnya, perumpamaan tentang domba yang hilang ada di ayat 4 sampai dengan 7. Kemudian dirham yang hilang di 8 sampai dengan 10. Dan yang terpanjang adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. 11 sampai dengan 32. Walaupun endingnya tidak hilang karena ketemu lagi, berjumpa dan kembali. Nah, ada 3 ayat yang tidak saya sebut, dan inilah sebetulnya yang menjadi sebab musabab. Mengapa akhirnya Tuhan memberikan 3 perumpamaan yang indah itu, yang hanya dikisahkan oleh penginjil Lukas. Tidak ada di dalam Injil yang lainnya. Maka saya bacakan Lukas 15, 1 sampai dengan 3, ini menjadi pengantar dari ketiga perumpamaan tadi dan menjadi asal muasal atau sebab musabab mengapa Tuhan memberikan perumpamaan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kalimat itu dikatakan dengan penuh tanda tanya besar dan juga sikap hati yang mempertanyakan. Mengapa begitu? Nah, untuk itulah ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi perumpamaan itu muncul karena mereka bersungut-sungut ketika para ahli Taurat dan orang Farisi melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Nah, sekarang kita akan melihat apa alasan para Farisi dan para ahli Taurat ini bersungut-sungut. Mereka tidak senang melihat Yesus yang membiarkan para pemungut cukai dan para pendosa ikut mendengarkan Dia. Kenapa? Bagi mereka atau bagi orang Yahudi, mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan uraian Taurat
bukanlah kegiatan yang sembarangan bisa diikuti. Atau dengan kata lain, hanya boleh diikuti oleh orang yang baik-baik saja. Orang yang memang pantas mendengarnya. Nah, pemungut cukai itu dicap oleh orang Yahudi sebagai orang yang menjual bangsa sendiri dan bekerja memungut pajak dari sesama orang Yahudi yang diperuntukkan bagi penguasa Romawi. Maka para pemungut cukai ini bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikategorikan sebagai orang yang menyengsarakan rakyat dan berdosa besar, bahkan amat besar. Karenanya, bagi mereka dosa para pemungut cukai ini jauh lebih besar dari pelanggaran lain. Karena apa? Karena mereka ikut menindas bangsa Yahudi yang adalah bangsa terpilih. Pemungut cukai juga orang Yahudi yang menindas bangsa sendiri dengan memungut pajak, dan pajak itu dipersembahkan kepada penguasa atau penjajah. Dan biasanya memungut pajaknya itu lebih dari yang seharusnya. Maka bagi mereka, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, para pemungut cukai tidak layak mendapat pengampunan, apalagi mendengarkan uraian Taurat yang dianggap suci. Hanya orang-orang yang pantas dan tak berdosalah, menurut kacamata mereka, boleh mendengarkan uraian hukum Taurat. Itu sebabnya tadi kalau kita lihat, pemungut cukai itu disebut lebih dahulu, baru kemudian para pendosa. Mau mengatakan bahwa dosa pemungut cukai itu memang tak terampuni menurut orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, para Farisi yang merasa diri saleh itu tak habis mengerti dan menggerutu, dibahasakan dengan sangat-sangat tegas, bersungut-sungut. Saya tidak tahu menggambarkannya bersungut-sungut itu seperti apa. Tapi dia pokoknya marah dengan sinis. Melihat kelakuan Yesus. Mungkin bagi mereka ini bukan yang pertama kali Yesus punya kelakuan seperti ini. Karena kalau kita membaca Injil, banyak sekali Tuhan itu melakukan sesuatu yang menurut orang Farisi dan Taurat itu melanggar tatanan adat Taurat dan adat istiadat Yahudi. Maka bagi mereka, kelonggaran sikap Yesus karena menerima pemungut cukai dan orang berdosa, mengotori kegiatan suci dan menyalahi adat kebiasaan. Untuk itulah nantinya para tokoh agama Yahudi setuju untuk menyingkirkan Yesus yang menjadi duri dalam daging bagi mereka. Walaupun sebetulnya para Farisi ini punya alasan yang amat kuat. Jadi kelompok Farisi ini adalah kelompok agamaan yang terbesar pada waktu itu. Jumlahnya 6.000 orang. Begitu Yesus hadir, maka banyak para pengikut Farisi itu kemudian berbalik arah dan mengikuti Yesus. Semakin banyak pengikutnya yang meninggalkan mereka dan mengikuti Tuhan. Ini salah satu juga yang menjadi sumber dari sakit hati para Farisi. Maka mereka berusaha untuk amat-amati Tuhan untuk menemukan kesalahan agar bisa menjatuhkan kesalahan kepada Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan itu sikap para Farisi dan ahli Taurat, kita melihat sikap Yesus. Mereka yang dicap sebagai pendosa dan disingkiri oleh para agamawan saleh, Farisi dan ahli Taurat, justru dirangkul, diterima oleh Tuhan. Dan penerimaan mereka ternyata menimbulkan kegembiraan. Ada pertobatan, ada harapan. Inilah kegembiraan yang harus disyukuri. Nanti saya tunjukkan apa kegembiraan yang dirasakan ketika dombanya yang satu yang tersesat ditemukan, maupun Biram yang hilang,
dan juga anak yang sudah meninggalkan dan dianggap mati itu akhirnya kembali. Maka moto pentabisan dari Monsignor Robertus Buatmoko Uskup Agung Semarang itu adalah Quaerere et Salvum Facere, atau mencari dan menyelamatkan. Itu saya rasa sejalan dengan apa yang memang sungguh diteladankan oleh Tuhan. Nah, inilah kegembiraan dan sukacita yang dialami ketika tanda kutip orang berdosa itu diterima atau ditemukan kembali. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak bertobat. Senada yang perumpamaan tentang dirham yang hilang, kurang lebih ada kegembiraan, dan itu bukankah itulah yang memang menjadi inti daripada Injil. Injil kan evangelium atau euangelion yang artinya adalah kabar gembira, kabar sukacita. Kita bisa membandingkan orang Farisi ahli Taurat itu selalu yang namanya menyalahkan, menuntut dan menuntut. Maka kalau saya membandingkan sikap Yesus dan orang Farisi, kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Dalam perumahan anak yang hilang, setelah sang ayah menerima kembali anak bungsu yang telah menghabiskan harta orang tuanya, anak sulung marah besar. Ini untuk menggambarkan atau tanda kutip menjawab sungut-sungutnya orang Farisi tadi. Tak terima adik bungsunya diterima kembali dan dirayakan dengan pesta. Mereka tak terima pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu mendengarkan hukum Taurat. Anak sulung menjadi gambaran orang Farisi ahli Taurat yang tidak mau lagi berurusan dengan para pendosa. Ini bedanya. Bagi mereka orang berdosa sudah final, tak boleh didekati, harus disingkiri atau bahkan disingkirkan. Itu orang yang oleh mereka dicap sebagai pendosa. Tetapi bagi Tuhan, bagi Yesus, mereka harus diterima. Dan memang nyatanya apa? Nyatanya ada pertobatan. Salah satu kisah yang indah adalah kisah Sakeus, yang akhirnya Tuhan singgah ke rumahnya dan ada pertobatan. Pertobatannya pun itu dilakukan dengan restitusi, artinya apa? Ia mengembalikan 4 kali lipat jika ada yang ditagih pajak melebihi yang seharusnya. Padahal ya hampir pajak semuanya ditagih oleh para pemungut cukai itu pasti melebihi dari yang seharusnya. Inilah poinnya. Nah, tentang catatan mengenai angka 100 ekor domba dan angka 10 dirham, beberapa catatan boleh saya tambahkan. Angka 100 adalah angka kelipatan 10 yang melambangkan keutuhan, alias penuh. Jadi angka 10 itu sudah mentok, ya, atau 100. Ya. Maka biasanya kalau ada nilai ya 100 paling tinggi atau 10 paling tinggi. Memiliki 100 ekor domba berarti mempunyai kekayaan yang serba melimpah. Tak perlu ditambah lagi, itu sudah top, sudah pada puncaknya. Sama juga dengan perempuan yang memiliki 10 dirham, itu menggambarkan keutuhan atau sepenuh-penuhnya. Maka jika hilang atau berkurang satu saja, sehingga tidak penuh lagi, tidak utuh lagi. Karenanya semangatnya adalah sang pemilik, entah domba, entah dirham, berusaha sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan agar kembali utuh dan penuh. Itu semangatnya. Ya. Semangatnya adalah bukan berarti bahwa kita itu terlalu rakus atau mosok cuma hilang 1 saja masih punya 9. Bukan. Tapi semangatnya adalah
utuh pemberian dari Tuhan karunia itu harus dijaga agar tetap utuh. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Maka berikutnya saya juga mengatakan, rahmat dan berkat dari Allah harus dijaga agar tetap utuh dan penuh. Tak boleh ada satupun yang hilang atau tersesat. Bapak Ibu semua dikaruniai buah kasih Tuhan, anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Semangatnya adalah anak-anak harus dijaga dengan sekuat tenaga agar tetap utuh, tetap penuh, beriman kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang tersesat. Ini menjadi tanggung jawab kita, semangat dari gembala yang mencari dombanya, dan juga seorang wanita yang kehilangan satu dirhamnya. Karenanya ketika ditemukan memang ada kegembiraan dan sukacita yang dilambangkan dengan pesta bersama sahabat. Sukacita kegembiraan inilah yang menjadi ciri atau menjadi semangat dasar hidup kita sebagai orang beriman. Untuk apa kita hidup seperti orang Farisi yang dalam pikirannya itu selalu mau mencari kesalahan Tuhan Yesus? Maka saya sering menganggap bahwa orang Farisi itu pikirannya sibuk untuk mencari kekurangan orang lain. Jadi saya membayangkan pribadi semacam ini ya tidak akan pernah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mendalam, sungguh-sungguh tenang hidupnya. Karena hatinya, pikirannya selalu sibuk untuk memikirkan orang lain, bukan memikirkan nasibnya agar dia baik, tidak. Tapi memikirkan untuk mencari kesalahan Tuhan. Maka pesan utamanya adalah semoga rahmat Tuhan kita yang kita terima tetap kita jaga agar tetaplah utuh. Yang terpanggil sebagai imam, bruder, suster, panggilan khusus, itu adalah rahmat yang penuh dari Tuhan, harus dijaga agar tetap utuh. Yang hidup sebagai membangun keluarga Katolik dalam sakramen harus dijaga agar tetap utuh dan setia hingga pada akhirnya. Kalau kita membandingkan antara Yesus dan para murid pun, kita juga bisa melihat terkadang para murid pun juga tergoda untuk melakukan sikap-sikapnya yang memang bertolak belakang dengan sikap Tuhan. Saya kutipkan ketika ada anak-anak kecil yang dibawa agar Tuhan meletakkan tangan atas mereka. Apa yang dibuat para murid? Para muridnya memarahi orang itu. Tetapi Tuhan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Bahkan dikatakan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Pembandingan berikutnya, contoh misalnya antara Yesus dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu Suster pernah membaca kisah tentang Bartimeus, seorang buta, anak Timius. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, maka dia berteriak-teriak sekuat tenaga. Dan banyak orang menegurnya supaya dia memarahinya. Tetapi ia semakin berseru, keras dengan berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan sikap Tuhan berbeda dengan orang-orang banyak. Tuhan meminta untuk memanggil orang itu, dan dia dengan kelembutan hati, dengan belas kasihan yang mendalam, dia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan kemudian terjadilah. Si buta Bartimeus itu pun melihat. Ada kegembiraan dan ada sukacita. Maka buah dari karya Yesus itu menghasilkan buah kegembiraan dan sukacita. Maka hidup kita pun hendaknya sama. Kehadiran kita dimanapun, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, semoga kita bisa menjadi sumber sukacita dan kegembiraan bagi sesama. Ada satu kisah lagi yang saya kira menarik. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan 8:11 tentang judulnya perempuan yang berzina. Sama.
Ketika ada seorang perempuan ditemukan berzina, maka ahli Taurat dan para Farisi membawanya dan bertanya, apa pendapatmu? Tujuannya apa? Untuk mencobai supaya bisa menemukan sesuatu yang salah dari jawaban Tuhan. Inilah karakter mereka. Ingin mencari kesalahan orang lain. Tetapi jawaban Tuhan itu membuat mereka akhirnya tidak berkutik ketika dia mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ini sebagian dari beberapa teks yang bisa kita sajikan sebagai contoh ketika kita membanding-bandingkan Tuhan bukan dengan Tuhan Allah yang agama lain, tapi dengan para tokoh yang ada di dalam kitab suci. Kesimpulannya adalah, ahli Taurat dan orang Farisi itu memiliki karakter suka mencobai, mengamat-amati untuk menemukan kesalahan Tuhan. Dan selalu menempatkan diri sebagai yang lebih tinggi, lebih baik, lebih suci, dan memandang rendah orang lain. Yesus merangkul, mengasihi, peduli, mengampuni, tak menilai apalagi menghakimi sesama. Pada bagian akhir saya akan mengutip beberapa atau berkaitan dengan Paus Fransiskus, karena Paus Fransiskus juga dekat dengan perdevosan kerahiman ilahi. Kita ingat tahun 2015 sampai dengan 2016 waktu itu ditetapkan sebagai tahun kerahiman ilahi oleh Bapak Suci Paus. Paus Fransiskus mengatakan bahwa wajah Yesus itu merupakan wajah belas kasihan Bapaknya. Jadi siapa yang memandang Yesus, yang memandang wajah belas kasih Allah. Dan Paus Fransiskus pun juga menghayati hidup yang sungguh berbelas kasih. Apa yang bisa kita lihat? Beberapa waktu yang lalu saya baru saja mengikuti pertemuan kata-ketik antar keuskupan se-Indonesia. Hadir salah seorang narasumber, Profesor Dr. Armada dari Malang, ya, Romo Armada, CM. Beliau mengatakan, kalau kita ingin membaca pribadi Paus Fransiskus, itu jangan hanya membaca tulisannya, ensikliknya, anjuran apostoliknya, tetapi kita membacanya melalui gestur atau gerak tubuh yang ia buat. Saya tunjukkan beberapa foto dan gambar yang memperlihatkan bahwa memang Paus Fransiskus itu ingin sungguh menghayati apa yang dihayati oleh Tuhan, yakni tentang belas kasih. Tahun 2013 yang ada sebuah foto, mungkin tidak terlalu jelas ya, mengharukan Paus Fransiskus, dia mencium pria berwajah penuh benjolan atau bisulan. Itu pernah menjadi viral pada waktu itu. Ia pun juga dekat dengan anak-anak kecil. Ketika ia mengadakan audiensi, anak-anak kecil dibiarkan naik ke atas panggung. Ini adalah kisah namanya Paulo Junior, seorang cacat mental, yang di dalam audiensi juga tiba-tiba naik, bahkan ia sempat meminta solidio dan ingin mengambil topi paus. Bapak Suci Paus Fransiskus juga pernah datang ke Sudan. Dia mencium kaki para pemimpin, presidennya, anggota DPR-nya, dan ketua partai. Apa pesannya? Bapak Paus meminta agar jangan terjadi peperangan atau perang saudara di Sudan. Ia menciumi setiap tokoh yang ia rasa perlu untuk diketuk hatinya agar memiliki belas kasih terhadap sesama, jangan sampai terjadi perang saudara. Ia pun juga pernah mencium kaki para nabi Muslim dan menyebut umat Islam itu adalah saudara. Ini konteksnya dengan perayaan Kamis Putih kemarin. Kamis Putih
pada suatu saat tertentu. Akhirnya, Tuhan memang tiada bandingnya. Ia adalah andalan kita, seperti yang dihayati para devosan kerahiman ilahi. Tetapi tetap harus kita bertanya terus-menerus kepada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh telah mengasihinya? Ia yang telah berbelas kasih dan juga mengasihi kita. Maka tugas dari kita adalah seperti yang sudah dilakukan oleh para devosan kerahiman ilahi. Marilah kita menunjukkan wajah belas kasih Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga hidup kita betul-betul memancarkan wajah kerahiman Allah, wajah belas kasih Allah melalui karya-karya kita setiap hari. Dengan demikian saya akhiri permenungan saya, mungkin terlalu panjang, mohon maaf. Dan moga-moga bisa menjadi pemantik bagi kita semua, bagi Bapak Ibu para devosan untuk melengkapi, menambah sharing berkaitan dengan tema ini. Saya kembalikan kepada Mas. Ya, terima kasih atas renungannya untuk Romo Stefanus Toto. Silakan bagi Ibu, Bapak, Suster, mungkin ada yang mau bertanya terkait tema malam hari ini. Romo, kalau saya boleh bertanya, Romo. Ya. Komisi kata ketik itu apa ya, Romo? Ya? Saya ya. dengar. Ya, jadi di setiap keuskupan pasti ada komisi liturgi, komisi kepemudaan, kata ketik dari kata katekisa. Jadi ini yang membidangi soal pewartaan, ya. Jadi ketua umum kata ketik biasanya juga membidangi para katekis paroki, katekis keuskupan yang jumlahnya cukup banyak, dan juga menyiapkan bahan-bahan untuk katekis. Seperti kalau di Keuskupan Semarang yang menyiapkan bahan katekis Advent itu dari komisi kata ketik. Sejajar dengan ada komisi liturgi, ada komisi kata ketik, ada komisi kaum muda, ada komisi apalagi kerasulan misioner dan seterusnya. Begitu Pak Heru. Baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin menambah sharing kalau ada yang mau sharing. Ya, silakan kalau mau ada yang sharing. Oh, ada pertanyaan Romo dari ya, Ibu Dina di chat, saya bacakan. Romo, saya mau tanya, apakah kita juga sebaiknya seperti Paus Fransiskus untuk mengetahui kehendak Tuhan? Seperti Paus Fransiskus. Paus Fransiskus. Ya. Jadi Paus Fransiskus itu memang paus yang tanda kutip unik dan memang sungguh mengesankan. Kalau boleh saya cerita, Paus Fransiskus adalah paus dari Imam Syarikat Yesus yang pertama. Kali ini beliau. Sebelumnya yang namanya paus itu ya pastor-pastor projo di Roma, di mana semuanya adalah imam-imam Yesusan. Ini adalah seorang imam Yesuit. Yang kedua, beliau itu tidak tinggal di Istana Vatikan, tapi tinggal di apartemen kecil yang di luar itu, tidak menggunakan istana yang disediakan. Beliau juga konon katanya kalau makan ya bersama dengan para karyawan. Jadi memang luar biasa perhatiannya, belas kasihnya, dan kalau melihat tadi dia mencium, itu bukan untuk atraksi, tapi itulah kehendak hatinya, ingin mengetuk hati negara Sudan, jangan sampai ada perang saudara lagi. Harus dengan cara itu dia kepingin mendamaikan bangsa-bangsa. Tentu itu adalah sebuah cara dari Paus Fransiskus. Kita tidak harus menggunakan cara seperti itu, tetapi dengan cara-cara yang mungkin sangat sederhana. Sebagai gambaran dan contoh, kemarin bacaan minggu kemarin tentang soal kesetiaannya, tidak mengabdi dua Tuhan,
Dan memang orang yang setia dalam perkara kecil, itu dia akan bisa setia kepada perkara yang besar. Maka pembiasaan hidup baik dalam hal yang kecil sederhana pun juga akan menjadi sesuatu yang akan berguna nantinya. Di gereja saya, di gereja Banyutumpang ini, berhimpitan dengan sekolah SD. Ada TK dan ada SMP, tapi yang paling dekat SD. Setelah saya misa pagi, biasanya saya duduk di depan teras SD, karena para pengantar ke sekolah itu biasanya menggunakan halaman pastoran untuk drop anak-anak. Nah, ada satu antar jemput sekolah ini, mobil Chery aja, tapi diisi 20 anak-anak kecil dari kampung. Apa yang mereka buat? Setelah mereka turun dari mobil itu, mereka selalu lari mendatangi saya di teras. Untuk apa? Untuk salaman, untuk menyapa Romo dan mengatakan berkah dalam. Ini sungguh luar biasa. Mulai dari kecil mereka sudah terbiasa untuk menyapa, hormat kepada Romo, salam, berkah dalam atau berkat Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu juga sudah menjadi jamak, juga di paroki kami ya, kita berjumpa, kita saling menyapa. Memang ya kemarin pandemi agak belum boleh untuk bersalam-salaman, tetapi ya sekarang sedikit demi sedikit. Tapi poinnya adalah itu ya. Tidak harus menjadi seperti Paus Fransiskus, tetapi itulah cara Paus Fransiskus, saya yakin, menghayati apa yang diteladankan oleh Tuhan. Sebagai pejuang-pejuang belas kasih Tuhan. Sebagai devosan kerahiman ilahi, kita pun juga, di samping kita berdoa, kita juga harus menampilkan wajah kerahiman Allah itu. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita yang mungkin hanya sederhana, tetapi bagi orang yang menerimanya, itu mungkin menjadi luar biasa. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab yang ditanyakan Bu Dina. Oh ya, ada pertanyaan dari Bu Kristiana, Romo. Tadi yang lagu tidak dibanding-bandingkan yang Romo ini, gimana Romo tadi di YouTube-nya? Oh ya, nanti bisa membuka Mois YouTube channel ya. MOIS YouTube channel. Itu ada beberapa lagu yang saya upload, ada juga beberapa renungan-renungan, ada beberapa ya satu pengalaman-pengalaman pendek. Itu memang kemarin menjadi banyak ketika pada masa pandemi, karena tidak boleh misah umat, ya kami menyapanya dengan seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Bu Winnie mau tanya? Oh enggak, kepencet. Baik, Ibu Bapak, mungkin ada yang mau sharing. Kita masuk sesi sharing. Silakan, bagi yang mau sharing. Boleh saya sharing, Pak Heru? Boleh, Bu Emma, silakan. Selamat malam, Romo Istoto. Apa Ibu kabar? Emma, selamat malam, sehat walafiat Ibu. Puji syukur, Romo. Ya. Romo, sekarang saya mau sharing tentang saat ini saya ada di Flores, Romo. Iya. Kemarin itu dalam misa hari Minggu di Santo Antonius Padua di Flores, saya diberi kesempatan menjelaskan kerahiman. Itu bagi saya indah sekali karena 10 tahun yang lalu saya pernah hadir di gereja yang sama, Romo. Tapi berbeda pastor parokinya. Ada satu ibu menghampiri saya, bercerita bahwa 10 tahun yang lalu anaknya demam tinggi pada waktu tengah malam. Bayangan saya waktu itu memang, wah ini orang yang tinggal jauh dari jalan besar, jauh dari mana-mana, suatu lembah yang memang sangat luas gitu ya Romo. Jadi waktu itu saya mengajaknya dengan berdoa saja. Kalau bisa berdoa koronka malam ini boleh, kalau tidak bisa Bapak kami Salam Maria pun tidak masalah. Waktu saya mengajak berdoa itu, apa yang diperbuat ibu?
Ibu itu meletakkan HP-nya di atas minuman yang berisi air. Di atas gelas yang berisi air itu. Kami berdoa bersama-sama. Setelah selesai berdoa, air yang ada di gelas itu diminumkan kepada putranya yang demam tinggi itu. Tidak lama setelah minum air itu, dia memeluk anak itu tuh berkeringat yang sangat luar biasa. Seolah-olah memang demamnya sudah turun demi sedikit gitu ya Romo. Saking sudah dia menerima karunia berkat itu, sejak malam itu dia sering berdoa. Dia sering berdoa memohon pada Yesus yang Maha Rahim. Saya tidak bertanya doanya apa ya kemarin dia bercerita itu. Karena seringnya berdoa, suka ada tetangganya yang suka seolah-olah mengejek gitu. Nih sudah waktunya doa sana, seperti itu. Jadi merasa dia tidak nyaman. Saya hanya menjawab, coba Ibu saat diingatkan dengan nada mengejek itu, bagaimana kalau Ibu mengajak, ayo kita berdoa bersama, begitu. Dan dia mulai melakukannya. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Emma, sharingnya luar biasa. Terima kasih Ibu Emma untuk sharingnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing? Kalau belum ada, Romo, kami mohon izin untuk melanjutkan acara ya, Romo. Baik, ya. Dilanjutkan dengan doa untuk Romo. Silakan, Bu Emma. Doa bagi Romo Stefanus Istoto Raharjo. Yesus yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu yang telah mengumpulkan kami mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Stefanus Istoto Raharjo. Pada malam ini, kami memohon kepada Yesus yang Maha Rahim agar selalu memberi kesehatan rohani dan jasmani yang baik bagi Romo Istoto dan penuh semangat kasih melayani kami dengan senandung lagu yang menjadi talenta Romo Istoto. Tema malam ini, Tuhan dibanding-bandingkan. Kami mohon Yesus mengutus Roh Kudus, agar kami semua tidak memberi batas antara kami dengan yang lain dalam iman yang kami miliki. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lagu penutup, Bu Desi. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan, Allah yang benar. Ku serahkan hidupku. Terpuji Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Baik, terima kasih. Satu pengumuman,
Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, Suster yang hadir malam hari ini dalam Zoom. Juga kami ucapkan terima kasih bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih untuk nomor rekening dan nama yang tertera bisa dilihat di chat ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita akan tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Lalu setelahnya kita akan dimohon buka kamera ya untuk berfoto ya. Kepada Romo Stefanus Istoto, kami mohon dibantu untuk doa penutup dan doa berkat Romo. Baik, marilah para Bapak Ibu Suster, para devosan kerahiman ilahi, baik paroki Katedral Medan maupun yang bergabung pada malam hari ini, kita mensyukuri atas perjumpaan permenungan pada malam hari dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang berbelas kasih, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, juga di malam ini. Engkau memberikan berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, dan juga berkat kesegaran, sehingga kami boleh berhimpun dan bersatu di dalam doa, di dalam koronka, dan juga di dalam permenungan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menghadirkan para devosan kerahiman ilahi yang dengan tekun senantiasa mengarahkan hati kepada rahmat dan belas kasih-Mu. Kami bersyukur pula kepada devosan kerahiman ilahi yang juga dengan tekun menunjukkan, mewartakan wajah kerahiman Allah bagi sesama melalui persembahan kasih dan melalui aneka kegiatan yang sungguh memperhatikan dan menopang mereka tentunya yang berkekurangan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu yang melimpah untuk para devosan kerahiman ilahi dimanapun mereka berada, agar Engkau senantiasa memberikan berkat kesehatan, agar tetap boleh berdaya guna bagi sesama melalui doa-doa dan pelayanan kasih-Nya. Dan pada malam hari kami bersyukur telah boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Dan semoga sabda-Mu ini semakin meneguhkan kami bahwa Engkau Yesus sungguh menjadi andalanku sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, semoga para devosan kerahiman ilahi yang berhimpun dan bersatu di dalam permenungan malam ini, maupun yang tidak bisa bergabung, mereka semua senantiasa Kau lindungi dengan berkat-Mu yang maha mulia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kita buka kamera, kita ambil foto ya.